Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini tadi kita habis belajar tentang dari milk kefir. Sekarang kita mau belajar tentang kombucha. Sebenarnya dua-duanya itu adalah jenis probiotik yang dibutuhin sama tubuh kita. Memang badan kita ini khususnya pencernaan membutuhkan namanya probiotik. Dia bakteri yang sangat bagus tadi ya. Untuk tambahan informasi, sebenarnya yang paling bagus mengeluarkan probiotik, mengeluarkan bakteri baik yang paling banyak adalah milk kefir. Yang kedua ada water kefir, ketiga kombucha ini. Kombucha ini itu apa? Kombucha ini adalah fermentasi dari teh. Nah, fermentasi dari teh. Ini aku udah siap, bahan-bahannya cukup simple banget. Ini ada air, ini air biasa ya. Ini ada teh yang udah aku bikin udah jadi, udah manis. Nah terus ini sebenarnya ada gula untuk gambaran takaran. Lalu ada Scooby, dia sebagai biangnya. Kalau misalkan kombucha ini dia biangnya itu namanya Scooby, singkatan dari kok lupa jadi. Lalu depannya apa tadi ya? S-nya apa ya, jadi tiba-tiba lupa. Pokoknya dia tadi ngejelasin padahal. Iya lupa, tapi pokoknya ini koloni simbiotik koloni bakteri and yeast. Jadi ada bakteri dan yeast raginya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Indra, harus ada ininya kah? Harus ada ini? Iya. Jadi untuk proses fermentasi itu memang harus selalu ada ragi. Seperti tempe, seperti tape, semua harus ada raginya. Kayak tadi juga kan dia ada ragi. Dan ini hanya bukan jamur tapi ada bakterinya. Lalu ini teh semua pastikan barang-barang yang mau dipakai itu dia harus steril. Jadi tempatnya untuk prosesnya memakai dari toples kaca ya, dan ini udah harus steril. Steril bisa dengan direbus atau dengan siram air panas gitu. Nah terus untuk mau pakai sendoknya pun juga ini udah harus disteril juga ya semuanya. Lalu apalagi ya? Aku kecepatan kan ngomongnya? Ya kecepatan. Itu airnya air biasa. Oh, air hangat bukan? Bukan, jadi buat tehnya bebas. Nah, buat tehnya bebas. Sebenarnya ada, kalau aku pribadi pakai sesuai takaran manisnya aku aja yang suka. Cuman kalau mau manis gitu ya. Yang penting manis, teh manis. Karena kenapa mesti manis? Karena gula itu tadi makanannya si bakteri makanannya si Scooby-nya ya, si bakterinya itu. Lalu untuk takaran secara teoritisnya, ini ada 1 liter air memakai gula sekitar 235 mg atau 235 ml. Ini takaran 1 cup, jadi dia 1 cup kurang ya. Gitu, 1 cup kurang. Lalu ini tehnya udah diseduh pakai 230 gram. Miligram. Iya, miligram. Nah, terus tehnya sekitar 3 tea bag untuk 3 liter. Ini kita mau bikin 3 liter air ya. Jadi sekitar 3 tea bag atau sampai 5 tea bag. 3 liter kombucha, memakai 3 liter air ya. Terus ini aku tuangin dulu, ini udah ada 1 liter, ini 2 liter. Oke. Lalu ini tehnya yang udah ada gulanya. Ini 1 liter, jadi totalnya 3 liter. Ini dalam kondisi dingin ya? Iya, harus suhu ruang. Jadi pastikan suhu ruang. Kalau misalkan dia masih panas, takutnya ini mati si Scooby-nya. Nah, Scooby ini dia biasanya kita beli karena memang tadi biasanya memang si starter ini dia bukan dibikin, mungkin dibikin udah ratusan tahun yang lalu. Jadi kalau sekarang adalah dikembangbiakan gitu. Ini aku buka dulu ya. Itu berapa harganya? Ini nggak mahal ya, aku nggak pernah beli juga sih, tapi karena selalu dikasih dan sangat mudah. Setiap kali kita membuat kombucha itu pasti nanti dia akan keluar baby kombucha, baby Scooby-nya gitu. Terus bentar ya, ini sih kalau nah kalau mau masukin si Scooby-nya pastikan tetap masih ada si air starternya. Ini kombucha juga gitu. Ini udah suhu ruang ya, jadi tinggal dituangin. Nah, proses fermentasi, lalu dia, aku lupa, mau cari kain. Kang Afif ada kain buat tutupnya nggak ya? Sama karet. Jadi dia perlu ditutup. Untuk fermentasi pertama itu dia sekitar 7-14 hari.
Nah, apa namanya, ditutupnya sebenarnya dia harus perlu pakai udara, cuman kan kalau dibuat kayak gini kena debu, kotor semua. Jadi tutuplah pakai kain terus kasih karet atau tisu dapur bikin 3 lapis lah atau 2 lapis gitu. Nah, setelah 7 sampai 10 hari itu 7 sampai 14 hari itu sebenarnya udah bisa langsung diminum. Itu namanya fermentasi pertama. Kalau fermentasi lalu kalau mau lebih banyak sodanya, dan kita sering kan ngelihat kombucha yang ada rasa-rasanya kayak Mas Sopi suka itu yang ada jahenya. Ya, nah, betul. kita bisa kasih flavoring itu pas di fermentasi kedua gitu. Ada juga orang yang di fermentasi pertama udah langsung bikin kasih flavoringnya, tapi dia mesti punya toples gede banyak jadinya. Mungkin itu kalau yang mau memang produksi banyak ya. Jadi kalau ini biasanya starternya tetap pure dari teh yang tanpa rasa. Biasanya pastiin tehnya itu memang teh yang pure teh, jadi kayak teh hitam, teh oolong kayak gitu yang nggak ada rasanya. Tapi bisa juga kalau udah biasa bikin mau eksperimen ya bebas aja sih gitu. Terus Chamomile gitu. chamomile bisa juga, cobain aja sih. Terus nanti di second fermentationnya, ini aku tutup dulu sih. Kalau misalkan nanti di second fermentationnya kita bisa langsung ambil airnya. Jadi Scooby-nya ditinggalin aja. Soalnya belum jadi ya, ini kan belum bisa aku kasih lihat contohnya kayak gimana caranya. Masukin ke botol kaca juga, yang misalnya yang lebih kecil untuk langsung diminum. Terus abis itu kasih aja misalnya potongan jahe, diirisin langsung cemplungin, dibiarin di suhu ruangan juga sekitar 2 hari. 24 jam sampai 48 jam. Nah, itu harus tapi di botol yang kedap udara. Jadi dia harus tertutup kencang, beda sama yang proses fermentasi pertama gitu. Nah, nanti dia pada saat itu karena tertutup kencang akan terjadi karbonisasi, banyak soda sparkle-nya gitu. Nah, itu yang bikin frizzy enak, seger. Setelah udah 2 hari itu bisa langsung diminum, atau kalau mau lebih enak taruh kulkas dulu tadi itu. Nah, untuk di dalamnya kan misalnya mau kasih jahe atau mau kasih buah pun juga bisa. Buahnya potong kecil-kecil atau mau dibikin jus bisa juga, terus tinggal dicemplungin, tapi itu sekitar 10% dari botolnya kurang lebih gitu. Karena dia akan ada itunya. Iya enggak, maksudnya komposisi si rasa itu si rasanya ngisinya 10%. perbanding 10% dari botol. Dan kalau pada saat lagi mau fermentasi kedua, make sure dia ya jangan penuh ininya, isinya ada jedanya supaya ada ruang untuk udaranya. Dan biasanya pas fermentasi kedua kalau kita buka dia kadang suka meledak kayak gitu. Ya kan karena dia terkedap udara. Nah, kadang ada juga, kalau aku sih memang aku tutup, aku nggak buka-buka. Ada juga yang bilang 12 jam dibuka sedikit biar keluarin gasnya, terus tutup lagi gitu sampai 2 jam. Gitu sih. Simpel kan? Kalau kembang biaknya itu gimana? Kembang biaknya jadi kalau misalkan udah nih udah dipanen, nanti kan tadi kan kalau fermentasi kan tutup pakai tutup kain gitu ya. Nah, kalau ini setelah udah jadi, misalnya aku masih punya Scooby, ada sisain juga si airnya ini, terus tutup rapat, udah tidurin aja, taruh di suhu ruangan di pojok dapur juga nggak apa-apa. Lalu setelah itu setiap sebulan sekali kasih makan lagi si air gula apa teh gula boleh gitu. Nah, itu biasanya memang dia kenapa harus kasih ini, karena memang akan berkurang karena dia makanin terus kan si airnya ini. Gulanya nanti tehnya bisa berkurang berarti? Iya, ini akan berkurang gitu. Dan nanti lama-lama si Scooby-nya makin banyak dia. Akan bukan membesar tapi makin banyak lapisannya. Gitu. Dan itu kamu bisa panen lagi. Jadi namanya Scooby Hotel nanti namanya. Scooby-nya bisa mati nggak? Scooby-nya bisa mati, dia bisa. Jadi kalau misalkan dia sehat dan tempatnya sehat, dia nggak mati, dia bisa berumur panjang. Cuman kadang aku dulu kesalahan pemula ya, dulu lupa di steril lah, dia jadi berjamur. Kalau udah Wadahnya ya. lupa di steril wadahnya, sendoknya lupa di steril gitu. Dadanya pakai apa? Kita direbus aja atau air panas gitu. Terus Cak minta ini Cak, kain. Kain itu belum ada yang bersih. Oh iya udah, oke. Nanti kalau bersih. Ya gini aja. Kalau terkontaminasi dia gimana? Iya tuh jadi Bisa dipakai lagi? enggak, kalau udah jadi jamur ya memang harus di let go sih. Dan waktu itu punya aku juga pernah jamuran itu kan, taruh di ember tumpuk aja sih sebenarnya gitu. Jamurnya kayak gimana? Ciri-ciri Hitam, jamurnya? dia bakal hitam. Jadi kalau misalkan mau lihat, ini kan yang sehat itu Selama belum hitam dan belum bau. bau sih enggak ya, tapi hitam aja sih. Dia akan kelihatan lah jamur-jamur hitam. Ya, dan dia kalau dipegang tuh kenyal. Kalau misalkan dia udah jelek tuh dia gampang banget robek, terus
kayak gitu. Dia terkontaminasi kalau kita tangani kotor juga bisa. Iya, ya pastikan semuanya harus bersih aja sih. Oh, ini apa nih? Kalau ini tuh dia apa namanya, sisa-sisa dari si ininya grades-nya juga sih. Dia emang bagian dari, jadi kalau misalkan ada muncul kayak ini justru bagus gitu. Oh, gitu. Dan nanti kalau misal pada saat baby Scooby tumbuh tuh dia nggak langsung bulat bagus kayak begini, dia akan kayak lembaran tipis dulu kayak gitu-gitu. Jadi kalau udah ada begitu berarti berhasil lah, bisa Salah dibilang satunya berhasil. apa yang mau didiemin? Apa? Oh iya boleh. Kena stainless steel nggak apa-apa ya? Ada yang bilang jangan pakai ini. Kalau aku sih pakai, nggak masalah sih. Tapi ada yang bilang pakainya kayu atau plastik gitu. Gitu sih. Udah. Kombucha tuh ininya apa? Khasiatnya apa sebenarnya? Khasiatnya sama buat pencernaan, buat guts dia. Jadi Probiotik probiotik tadi, juga. probiotik tadi. Jadi kalau tubuh kita tuh butuh probiotik dan dilengkapi dengan prebiotik. Prebiotik itu yang dari rimpang-rimpangan kayak gitu. Jadi dua itu memang harus ada di dalam kita konsumsi ya gitu. Nih terus bagaimana cara mengkonsumsinya? Untuk yang belum pernah itu disarankan memang 100 ml dulu pertama kali. Tapi kalau udah adaptasi 250 ml bisa. Ini terus kalau misalkan kalau 250 ml, lalu nanti kalau udah biasa ya bisa 3 kali sehari gitu. Itu untuk detox gitu bisa. Gitu. Ini si Aca 3 bulan ya, Ca? Lebih dari 3 bulan waktu itu. Nah, dia udah berkembang biak nih. Tadi cuma 1 lembar, nih udah jadi banyak, ada 3 layer sekarang. 2 ya, kalau yang tadi 1 udah dibuang, banyak semutnya. Gitu. Nah, ini udah bisa jadi starter lagi nantinya. Gitu. Dan ini kalau mau bikin nggak harus segede-gede gini sih Scooby-nya. Kecil pun juga bisa karena nanti dia akan tumbuh lagi sebenarnya. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi kah? Cukup jelas? Sip. Oke, terima kasih. Sekian dulu penjelasan dari pembuatan kombucha untuk fermentasi pertama. Sampai jumpa di kapan-kapan lagi.